Allah memang rahmat kasihan terhadap umat. Jadi adil. Ketika Allah menciptakan seorang ini kaya, ya pantas kaya, bisa dijadikan dengan harta. Tapi Allah pun adil ketika menjadikan orang miskin pun punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, mendapat rahmat Allah sedekat-dekatnya, yaitu apa? Dengan amal-amal yang ringan. Termasuk ini. Jadi di kemauan pun ada potensi untuk sedekah. Kurang apa mereka ini? Kalau kita yang mengeluarkan uang ya apa namanya sedekah lumrah kan? Sana ini. Nah kalau di situ ada sedekah juga. Kalau maka sahabat bertanya nih, sahabat itu seperti kita kan? Jadi penasaran. Loh, mosok lah bahasa kasar itu. Mosok lah di situ ada sedekah. Ya Rasulullah kan? Jadi Rasulullah ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajibna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Sahabatku semua, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah daripada Masjid Tempatan, Masjid Miftahul Jannah, jamaah dari Masjid Siti Nabilah, semoga dikasih rahmat, hidayah, istiqomah, amin, untuk menambah ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Hadir rahimakumullah. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya, karena pada sampai detik ini kita senantiasa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bisa nafas, jantung kita berdetak masih stabil, dikasih kesehatan lahir batin. Semoga ini membawa keberkahan dari hidup kita, bisa dijadikan modal untuk ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadir rahmatullah. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan kembali ya untuk bertemu dalam suasana ketaatan, yaitu thalabul ilmi, dalam rangka perbaikan diri, karena daripada makalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda beliau yang maksudnya adalah ketika seorang ini diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah akan pahamkan dia di dalam masalah agama. Berarti tatkala kita menginginkan diri kita menjadi orang baik, saran satu-satunya adalah kita terus menggali ilmu agama sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Semakin tinggi ilmu agama kita telah diamalkan, maka itulah tingkat kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pengajian kita rutinan sudah berapa bulan kira-kira semenjak corona melanda Korea itu ya. Jadi review daripada dulu ya, ketika kita terakhir adalah sebelum ada pengajian Ustaz Edi ya di Canggon ya, awal tahun sampai ini adalah bulan 7, hampir setengah tahun ya. Masya Allah ini. Tapi tidak apa, semoga Allah memberikan kita motivasi baru. Asbab corona ini kita semakin dapat hikmah daripada corona yang melanda dunia ini. Kita dapat mengambil hikmah di balik musibah yang melanda dunia ini. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap bulannya, insyaallah semoga kedepannya semakin membaik ya dunia ini, dan corona dihapus daripada bumi
kita ini. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala sebelum adanya wabah corona. Hadirin rahimakumullah, kali ini kita melanjutkan kajian yang dulu sampai pada majlisul khamis, al-majlisul khamis wal isrun. Majlis yang ke-25 adalah fil hadisil khamis wal isrina, menerangkan di dalam hadis yang ke-25 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab 40 hadis yang dikarang oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih rahimahullah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, an Abi Dzarrin. Hadis yang ke-25 adalah an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, inna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya banyak manusia dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata lin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat ini segolongan daripada sahabat Nabi ini sowan kepada Nabi, terus mereka memberikan mengadu lah, konsultasi atau mengadukan nasib mereka. Apa perkataan mereka kepada Nabi? Dhaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli. Jadi memang kebanyakan daripada sahabat Nabi, dari Ashabus Suffah, sahabat-sahabat yang menumpang di emperan daripada Masjid Nabawi, itu mereka menengah ke bawah dalam masalah ekonomi, ya kan? Terus mereka mengadukan nasib mereka kepada Rasulullah, tapi tidak nasib kok aku ini melarang terus, tidak, kok pabriku sepi terus, tidak. Jadi mereka tidak mengadukan masalah dunia kepada Nabi, tapi apa wadulanya atau aduannya kepada Rasulullah ini. Jadi ini perlu atau patut kita tiru, jadikan teladan para sahabat Rasulullah ini. Daba'alud dusuri bil ujur. Jadi ahli-ahli yang mempunyai kekayaan, jadi orang-orang yang punya kekayaan, jadi orang-orang tajir sekarang ini, mereka ini pergi bil ujuri, dengan membawa ganjaran-ganjaran yang banyak. Jadi tadi kan kita ketahui nasib daripada banyak sahabat Nabi ini kebanyakan adalah menengah ke bawah. Ada sebagian yang kaya, termasuk Abu Bakar, Utsman dan sebagainya kan. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf ini kan saudara-saudara kaya. Tapi yang lainnya termasuk Wirroh, terus yang lainnya Bilal dan Rabah dan sebagainya adalah menengah ke bawah. Mereka kebanyakan mengadukan, lah orang-orang yang kaya itu mereka ini punya banyak ganjaran. Bagaimana deskripsinya kok banyak ganjaran? Yusalluna kama nusolli, mereka sholat seperti kami ya sholat. Kan imbang kan? Ini masih imbang. Mereka bisa sholat, kita pun bisa sholat. Wa yasumuna, dan mereka puasa kama nasumu, sebagaimana kita pun puasa. Ini masih imbang, ya kan? Jadi sama-sama masih imbang. Sholat ya sama kan? Orang miskin ya sholat, orang yang kaya pun masih imbang. Ini masih level daripada imbang. Puasa pun begitu. Nah ini wa yatasaddaquna bi fudi amwalihim. Syukran, ini ada iklan lautan. Kita lanjutkan. Jadi aduannya tadi yang pertama, mereka sholat, kita pun sholat. Mereka puasa, kita sholat. Tapi yang ketiga ini, mereka karena mereka kaya, artinya adalah punya banyak harta. Mereka bersedekah bifuduli awali, dengan lebihan daripada harta-harta mereka. Nah kami, karena kami orang menengah bawah, kita ini untuk hidup sehari-hari aja, untuk cari lauk, nasi dan lauknya sudah susah payah, apalagi untuk
sedekahnya kami tidak bisa. Lah ini loh, orang kaya punya lebihan ganjaran dengan sedekah dengan harta mereka, lah kami tidak. Alangkah nafsiku nanti di akhirat bagaimana? Nah itu ada yang diadukan kepada Nabi. Tidak, wah aku ini miskin, tidak kemiskinan, tapi amal daripada mengapa kemiskinan itu tidak bisa beramal dengan sebanyak-banyaknya seperti yang diamalkan oleh orang yang tajir, orang yang kaya. Nah ini aduan mereka. Jadi itu tidak, wah aku ini gimana nasibku minta ijazah biar kaya, tidak. Tapi apa? Kok mereka iri, tapi irinya iri yang seperti masalah keakhiratan. Loh aku kok tidak bisa mendapatkan ganjaran seperti orang-orang kaya. Olah, mulai ini apa? Karena Nabi ini adalah orang yang bijaksana. Nabi dari sekian umat yang kaya pun umat yang miskin, sama-sama punya satu Nabi. Dan Nabi adalah memang ya utusan Allah ya, diperintahkan untuk berbuat adil seadil-adilnya, terus memberikan pencerahan kepada umatnya. Bagaimana jawaban Nabi terhadap aduan ini? Qala, maka Nabi menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum tas tusaddiquna bihi ini mata saddaquna bihi ini. Nabi apa jawabannya Nabi? Ini jawabannya. Apakah Allah tidak menjadikan untuk kalian perkara yang engkau bisa sedekahkan? Loh kamu kok tidak tahu sebenarnya Allah ini pun menjadikan atau membuat sesuatu perkara yang engkau semua ini bisa bersedekah walaupun engkau semua ini miskin. Maknanya gitu. Nah, ini. Jadi, wa alaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Apakah kamu tidak tahu bahwa sebenarnya Allah ini ya juga menjadikan sesuatu perkara yang engkau semua ini bisa sedekah sebagaimana orang kaya yang bersedekah. Nah ini apa tafsirannya atau penjelasannya? Ini terusan daripada sebenarnya Nabi. Innalakum bikulli tasbihatin shadaqatun. Sesungguhnya bagi kamu dengan setiap tasbihan shadaqatun ada sedekah. Jadi kalaulah orang kaya ini sedekah dengan harta, maka kamu bisa bersedekah dengan apa? Dengan memperbanyak bacaan pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah itu tasbih adalah ya subhanallah wa hamdihi subhanallah dan berbagai lafaz tasbih yang lainnya. Jadi ada banyak subhanallah azim, terus ada subhanallah wa hamdihi subhanallah azim. Nah, ini. Jadi banyak versinya. Subhana rabbi wa bihamdi, ini banyak. Jadi versi yang datang daripada Nabi adalah banyak sekali. Tasbih yang penting pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu ini punya perkara yang bisa sedekah, yaitu apa? Dengan bacaan tasbih bisa menjadikan sedekah bagi walaupun kamu tidak bisa sedekah dengan harta. Wa kullu takbiratin shadaqatun. Dan setiap takbiran Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar adalah sedekah bagi kalian. Tidak itu saja. Wa kullu tahmidin, dan setiap pujian adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin, dan setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, tidak itu saja. Tapi engkau memerintahkan terhadap ma'ruf, kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, terus kamu mencegah kemungkaran juga merupakan sedekah. Nah ini yang sangat perlu dicamkan betul-betul. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan di kemaluan seorang dari antara kalian adalah sedekah. Jadi di kemaluan pun bisa sedekah. Padahal itu kan sesuatu yang mosok kan. Kalau misalnya tasbih kan ya suci, pantas kan. Lah,
kok di barang itu pun ya ada sedekah. Nah ini kan apa? Banget Allah ini memang rahmat kasihan terhadap umat. Jadi adil ketika Allah menciptakan soal ini kaya, ya pantas kaya bisa dijadikan dengan harta. Tapi Allah pun adil ketika menjadikan orang miskin pun punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, mendapat rahmat Allah sedekat-dekatnya, yaitu apa? Dengan amal-amal yang ringan. Termasuk ini. Jadi di kemauan pun ada potensi untuk sedekah. Kurang apa mereka ini? Kalau kita yang mengeluarkan uang ya apa namanya sedekah lumrah kan? Di sana ini. Nah kalau di situ ada sedekah juga. Kalau maka sahabat bertanya, sahabat itu seperti kita kan? Jadi penasaran. Loh, mosok lah, biasanya kasarnya gitu. Mosok lah, di situ ada sedekah. Ya Rasulullah kan? Jadi Rasulullah ya namanya manusia biasa kan? Maksudnya secara insani dasarnya ya manusia kan? Maksudnya ada penasaran gitu kan? Ini penasarannya. Ayat ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah ketika seorang di antara kami memenuhi syahwatnya di barang itu, ya kan? Wa yakunu lahu fi ajrun, dan di dalamnya baginya ada ganja. Masuk Rasulullah, mau itu saja terus ketika apa namanya kepingin ini terus sudah lega, kok terus ada sedekah? Kalau secara logika tuh, kok ada ganjarannya tuh? Kok dari mana gitu ya? Maksudnya dari arah mana? Maka Rasulullah ini memberikan logika yang masuk akal dan perlu kita ambil pelajaran ini. Olah, maka Nabi menjawab bagaimana? Ini adalah logika kenabian ya ini. Aro'aitum, apakah kamu mengetahui law wadu'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Kamu kan tahu kan kalau seorang di antara kamu kok menempatkan kemaluannya di lain tempat, di kamar orang lain, nah bahasa kasarnya gitu kan, ini kan, nonggo, nonggo atau apa jajan di kamar orang lain, kan dia kan dapat dosa ya. Ketika orang salah kamar dan disengaja, kan bisa dirazia polisi kan, ini kasarannya kan. Lah begitu juga ketika orang ini masuk kamarnya sendiri, maka ini dia dapat ganja. Nah itulah logika daripada kenabian mengarahkan manusia pada tadi. Jadi kebenaran yang sejati adalah pengetahuan yang betul-betul bisa dimengerti. Ini. Maka begitu juga tatkala orang ini menempatkan kemaluannya di salah kamar, kasaran gitu kan, dia mendapatkan dosa. Begitu juga maka begitu juga ida wadoha, tatkala orang itu menaruh kemaluannya fil hali, di dalam halal, karena lahu ajrun, maka baginya adalah ganja. Sebagaimana dia ini salah kamar dapat dosa, maka ketika dia ini menempatkan pada kamarnya sendiri yang halal, berarti ya dapat ganjaran. Jadi enak kan? Pada kali itu kan ya sudah pakai modal banyak kan, tambah seneng kan itu kan. Tapi saya masih ditinggal di Korea. Masih ditinggal Korea ini. Makanya bagi jomblo jangan, kalau sudah dapat ya jangan ditinggal pergi kan. Kalau sudah kadung ya. Kadung ini dan balik. Ini. Hadir rahimahullah. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu riwayat yang kedua setelah Imam Bukhari. Yaitu mengenai makna daripada hadis yang ke-25. Jadi gambarannya insyaallah sudah tahu ya ini. Jadi tapi ini adalah penjelasan daripada kitab Syarah